Kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa akibat program makan bergizi gratis menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas negara. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap generasi muda justru menghadirkan ancaman kesehatan yang nyata. Dalam situasi ini, wajar bila muncul gagasan bahwa siswa atau orang tua berhak menuntut pihak-pihak yang lalai, baik itu penyedia makanan, pihak sekolah, maupun pemerintah sebagai penyelenggara utama. Sebab, hak atas gizi layak bukan hanya soal moral, tetapi juga hukum. Dalam perspektif hukum, keracunan massal akibat makanan dari program resmi negara bisa dikategorikan sebagai kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi publik. Hal ini membuka ruang gugatan baik melalui mekanisme perdata maupun pidana. Jika terbukti bahwa pihak penyedia makanan atau pengawas lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka konsekuensi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh berlindung di balik dalih niat baik, sebab yang dipertaruhkan adalah nyawa dan kesehatan anak-anak. Hak siswa untuk menuntut bukan sekadar retorika. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan berbagai regulasi tentang kesehatan pangan jelas memberikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban. Jika keracunan massal terjadi, korban dan keluarga mereka tidak hanya berhak mendapat pengobatan, tetapi juga kompensasi atas kerugian fisik, psikis, dan finansial yang dialami. Mekanisme gugatan kelompok atau class action bisa menjadi sarana efektif untuk menuntut keadilan, mengingat jumlah korban biasanya tidak sedikit. Pemerintah tentu akan mencoba meredam situasi dengan dalih evaluasi dan perbaikan. Namun, editorial ini menegaskan bahwa evaluasi saja tidak cukup. Tanpa akuntabilitas hukum, kejadian serupa akan terus berulang karena pelaku tidak merasakan efek jera. Program makan bergizi gratis akan terus dipandang sebagai proyek populis yang hanya sibuk menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan pangan. Padahal, tujuan awalnya adalah membangun generasi sehat dan cerdas. Dampak sosial dari wacana tuntutan hukum ini juga perlu dicermati. Jika masyarakat benar-benar berani menuntut, ini bisa menjadi presiden penting bahwa rakyat tidak lagi diam terhadap kelalaian negara. Pemerintah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam memilih penyedia makanan, memperketat standar higienitas, dan menambah anggaran untuk pengawasan. Dengan kata lain, tekanan hukum dari masyarakat bisa menjadi alat untuk memperbaiki kualitas program secara sistematis. Di sisi lain, potensi gugatan juga bisa memunculkan resistensi dari birokrasi. Ada kekhawatiran bahwa pejabat daerah atau pihak sekolah akan bermain aman, bahkan cenderung enggan melaksanakan program karena takut terseret masalah hukum. Situasi ini bisa menciptakan kebuntuan, di mana niat membantu siswa miskin justru terhambat oleh rasa takut akan risiko tuntutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus menjamin adanya sistem perlindungan hukum bagi pihak yang menjalankan tugas dengan benar, sekaligus menindak tegas mereka yang terbukti lalai. Secara politik, kasus ini juga menimbulkan implikasi besar. Jika gugatan massal benar-benar terjadi, program makan bergizi gratis akan kehilangan legitimasi di mata publik. Alih-alih dipandang sebagai warisan kebijakan pro-rakyat, program ini akan dikenang sebagai simbol kegagalan manajemen negara. Citra pemerintah akan tercoreng, dan lawan politik tentu akan memanfaatkan situasi ini untuk menekan posisi presiden maupun partai penguasa. Namun, hak untuk menuntut tidak boleh dilihat semata sebagai ancaman politik. Justru melalui mekanisme hukum inilah negara diuji keseriusannya dalam menegakkan keadilan. Pemerintah yang berani menghadapi gugatan publik dengan transparan akan menunjukkan kematangan demokrasi. Sebaliknya, pemerintah yang memilih menghindar hanya akan memperbesar kecurigaan bahwa ada kepentingan tersembunyi di balik program makan gratis, termasuk dugaan korupsi atau kolusi dengan penyedia jasa. Editorial ini menegaskan bahwa hak siswa dan orang tua untuk menuntut adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Negara tidak boleh melarang atau membatasi suara rakyat yang menuntut keadilan. Justru dari tuntutan inilah evaluasi kebijakan bisa berjalan lebih tajam, sehingga program publik benar-benar membawa manfaat, bukan malapetaka. Jika pemerintah serius ingin memperbaiki, maka ia harus menyambut gugatan hukum sebagai kritik yang membangun, bukan ancaman. Pada akhirnya, persoalan keracunan massal ini adalah pengingat keras bahwa setiap kebijakan publik membawa konsekuensi nyata. Anak-anak sekolah bukanlah objek eksperimen politik, melainkan subjek yang memiliki hak penuh atas gizi sehat dan aman. Jika mereka dirugikan, maka tuntutan hukum adalah jalan yang sah dan wajar.
Hanya dengan begitu, negara bisa benar-benar disebut hadir untuk melindungi generasi penerus bangsa.